Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 Mei 2022. Ya, jadi hari ini hari Senin, tapi IHSG kita merah. Ya, tapi ada beberapa saham yang hari ini lumayan naiknya. Nah, di sini akan saya bahas ya beberapa saham yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada INDX, kedua ada WIRG, ketiga ada WINS, keempat ada BIMA, kelima ada MTWI, keenam GPSO, dan yang terakhir ada MPPA. Ya, ini kemarin habis saya bahas juga, cuma hari ini naik jadi saya pengen bahas lagi. Oke, saham pertama ada INDX ya. Ini dia volume bagus banget. Nge-break berapa ini ya, volume beberapa hari yang tinggi-tinggi pun di hari ini dia break. Dia di atas volume 20-nya juga bagus banget. Terus asingnya keluar, bandar lokal juga keluar ya untuk si INDX. Nah, tapi ini banyak ya, banyak support resistennya dia ya si INDX ini. Jadi dia langsung ngebentuk gini tuh jelas gitu. Nah, ini dia kemarin kepantul di support di 321, hari ini tutupan 358. Ya, sedikit breakout ya, makanya besok lihat aja untuk INDX masih lanjut naik apa enggak, karena bisa aja ini habis downtrend ya, habis downtrend. Ya kan, ini kan downtrend ke sini ya. Nah, habis itu dia udah mulai ada pembalikan arah lagi, naik ke sini. Terus dia bikin wave 1. Nah, dia mau lanjutin wave 2 lagi. Ya, mungkin ke arah 4.600 ini bisa aja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dilihat aja follow the trendnya, ini semoga reversal ya, karena ini kemarin dia reversal tuh dengan volume yang bagus, candle yang bagus gitu ya. Nah, itu langsung terbang ya. Ini dia retrace berapa hari, menurut saya sih wajar ya, karena terbangnya udah ke paling tinggi. Ini kemarin dari sini ke sini aja udah terbang berapa? 95%. Dalam waktu 1 2 3 4 hari ya. Jadi dia turun ARB 2 kali, terus hari ini ada membalik gitu ya, menurut saya sangat wajar gitu untuk indeks ya. Nah, itu target selanjutnya INDX kalau berdasarkan waving ya, bisa ke 452 dulu ya, seperti itu untuk INDX. Lalu selanjutnya ada WRG ya. Nah, ini juga saham baru, arah. Nah, di sini dia baru ngebentuk candle ya. Cuma di sini candlenya juga tarik-tarikan, tapi asing, oh sorry, ini volume ya, volume juga good nih. Asingnya juga masuk ya, asing masuk. Jadi hari ini asing masuk besar, si bandar lokal keluar sedikit. Ya, jadi dia ini breakout resisten 878 atau 880-nya dengan bagus. Dia sekarang di angka 925 ya, setelah naik 20% hari ini. Nah, ini besok dilihat aja. Semoga besok bisa lanjut retest ke resisten selanjutnya di 1005 ini ya, atau 1010 lah. Ya, di sini ada resisten si WIRG. Kalau kita cek pakai Fibonacci, ya pas ya, nih kena ujungannya ternyata. Nah, dia kalau secara Fibonacci dia malah baru kena resistennya ya. Nah, nanti dilihat aja antara bisa lanjut atau membal. Nah, jadi kalau si WRG ini yang kemarin saya bicarakan ya, kalau saham baru seperti ini tuh untuk support resistennya belum terlalu jelas ya, apalagi di sini kenanya ARB. Kalau ARB ini kan mau supportnya di berapapun, resistannya berapapun ya tembus aja orang ARB kan gitu ya. Nah, makanya ini jadi pegangan dulu sementara ya Bapak Ibu, 880. Nanti kalau misalnya targetnya ini ke 1000 dulu. Oke, jadi kalau 1000 nanti ya mungkin retrace ke sini dulu. Ya, retrace ke sini ya sekitar 12%. Nah, kalau misalnya besok dikasih retrace mau beli bisa 14% ke 1000 ya. Jadi gitu untuk WRG ya. Candlenya ini semacam dead cat bounce ya. Jadi turun, naik, turun, naik. Nah, ini mudah-mudahan nggak dibawa turun lagi. Dan ini karena baru 1, 2, 3, 4. Nah, ini pas banget ke 5. Oke,
Jadi hati-hati untuk si WRG. Nah, ini gini deh, kita tinggalin jejak dulu di sini biar nanti kita bisa mantau bareng-bareng ya. Ini W1, Wave 2, Wave 3 ya. Nanti nggak tahu mungkin di sini Wave 4. Ini kan tetap lebih rendah daripada sebelumnya ya. Lower high. Nah, dia nanti di sini mungkin. Ya. Nah, sekarang kita mengujinya, mau ngetesnya gimana? Kita pakai aja Fibonacci. Ya, ini dari ujung sini sampai sini. Ya kan? Potensi ke 478 atau 480. Ya. Nah, ini hati-hati dead cat bone selanjutan untuk WIRG ya. Karena kurang satu confirm ya, kurang satu wave lah, 1,5 wave gitu. Ya, jadi hati-hati untuk WRG. Oke, selanjutnya untuk sahamnya ada Wins ya. Wins ini semenjak rebound langsung terbang terus. Saya waktu itu bikin video di sini. Ya, 17 18 Mei ini ya. 17 Mei. Nah, ini pas pertengahan. Jadi waktu itu saya bilang ya risk reward ya, masalah risk reward. Jadi Bapak Ibu mau beli di sini bisa, nanti target berapa persen ya kan, ternyata tercapai, bahkan langsung jebol. Ada yang nggak beli karena takut ya, itu balik lagi ya, namanya risiko yang kita kendalikan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin coba saya ngikutin beli, coba saya ini berani, nah itu ya, itu nggak boleh disesalin kayak gitu. Jadi biarin aja. Kalau misalnya ini karena Bapak Ibu udah tahu naik, coba kalau dia turun, pasti Bapak bilang, wah bersyukur ya kemarin nggak beli pas di pertengahan ini, soalnya wah hoki nggak belilah, kasihan teman tuh ada yang nyangkut. Nah gitu ya. Jadi dilihat sisi positif dan negatifnya pasti ada di saham seperti itu. Nah, jadi dia kena resisten di 195 si Wins ini. Dia tadi menguji resistennya di 204, cuma nggak nyampe juga dan ketarik ya. Tapi ini yang menarik, volumenya gede banget. Ya, rata-rata nih hari ini volumenya besar-besar banget, padahal ISG kita merah 1,2%. Nah, asing beli tipis-tipis terus ya, beli tipis-tipis itu ya udah nggak apa-apa, ini mungkin akumulasi dia. Ya, untuk si Winsiana ini bandar yang ketara banget ya, tiba-tiba langsung gede gitu masuknya. Nah, ini mungkin yang ngangkat hari ini bandar lokal. Gitu ya untuk Wins. Nah, Wins target selanjutnya ini 204 sampai 220 dulu. Ya, ini target terdekat. Nah, cuma harus hati-hati, ini udah naik berapa persen ini? Ya, dari rebound udah naik berapa persen? Ini kan konfirmasinya naik ke sini ya, 34%. Nah, jadi menurut saya saat dia retrace turun ke 181 ini masih sangat wajar. Bahkan ke 173 pun wajar gitu ya. Jadi nah, ini mudah-mudahan skenario-nya berjalan lancar. Ya, jadi ini wave 1 ya kan, dari sini. Ya, kita lihat dulu lah besok bakal kemana nih, cuma saya gambarkan perkiraannya aja ya. Ke sini. Terus bisa ke sini ya, ke 240 lagi gitu. Ya, area-area sinilah. Jadi saya nariknya dari support ke support ke resisten gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tercapai. Nah, nanti ini yang saham-saham seperti ini nggak akan saya hapus ya. Jadi kita lihat lah ya kebenaran pattern ini seperti apa, apakah patah, apakah sesuai diakuin pasar gitu ya. Pasar juga lihatnya seperti ini ya, kita nggak tahu gitu. Yang penting support resisten udah kita pegang, ikutin trading plan Bapak Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya ada Bima ya. Nah, Bima ini kalau saya lihat ada dua ya, dia antara dalam channel falling wedge-nya, flagnya gitu. Nah, nanti bisa nguji ke atas ya. Jadi dia tadi mau nguji tapi kayaknya kena trend line ya. Trend line-nya si Bima sendiri kepentok ya. Jadi turun lagi ke 310 di resistannya juga ya. 310 308 resistannya si Bima. Nah, ini bisa aja juga balik lagi seperti ini bisa ya, cuma akan jelek jadinya. Karena apa? Di sini saya melihat ada pattern satu lagi, yaitu ini ya, cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya nih ya. Nah,
kalau dari sisi ini cup and handle dia udah bagus, dia udah break ya, dengan volume besar, cukup besar ya, nggak, walaupun ternyata sebelumnya ada yang lebih besar, tapi ini cukup besar. Asing masuk dikit, bandar lokal keluar dikit banget ya. Jadi ini potensi bisa break uptrend line-nya ya. Nah, nanti targetnya itu kalau si Bima benar-benar bisa jebol ya, bisa lari ke lari ke berapa nih? 450 ya. Bima bisa ke 450 kalau jebol ya, dan itu ternyata pernah dicapai juga kan, jadi nggak mungkin. Ini nih, lihat ya Bapak Ibu, saya nggak mengada-ngada, saya nggak asal gambar ya. Ini dulu ya resistannya dia lah, saat dia nggak tahu nih ada apa 2007 ya sampai 2013 dia suspend mungkin, tapi di angka 450 ya, juga sempat pernah kegocap di 2020-an. Nah, apakah mungkin naik sampai situ lagi ya? Nggak ada yang tahu. Mungkin aja kan. Emang ada yang tahu juga si Bima gocap terus bisa ke 300-an lagi kan, nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu mah semua beli gitu ya, kecuali bandar udah tahu. Ya, kecuali kita retail yang nggak tahu, kita cuma bisa ngikutin analisa saja. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk Bima potensi bagus. Ini break, lancar jalannya ke atas. Oke, seperti itu. Lanjut ada MTWI ya. MTWI ini juga saya lihat ada dua apa namanya, dua pola ya. Jadi yang pertama seperti tadi, bendera ya. Nah, nanti si siapa, MTWI ini dia kemarin sempat mantul di uptrendnya ya. Uptrendnya ini dia kepantul terus sekarang naik. Cuma yang disayangkan tekanan jualnya juga besar ya. Ini volume besar banget hari ini, tapi tekanan jualnya besar, jadi dia udah nguji dua resisten malah jebol dua-duanya, gak jadi naik ya, jadi false breakout. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Candle seperti ini juga bisa membahayakan gitu. Takutnya kalau dia jebol ke bawah ya lanjut lagi ke bawah ya, bisa nyampe ke 99 atau 100 ini. Nah, supportnya kalau misalnya jebol 131, larinya kemana ya? Lari ke sini dulu nih ya, ke 120 untuk si MTWI. Targetnya nguji lagi lah 161 ya, kan ini gagal diuji, jadi target nguji lagi 161. Nah, ini mudah-mudahan dia bisa uptrend line ini bisa ngejaga dia si MTWI biar nggak jebol. Oke, karena kalau jebol uptrend line uptrend itu sangat kuat, resisten yang kuat gitu ya. Jadi ini dulu baru si siapa namanya garis ini ya, support resisten ini. Seperti itu. Lalu ada GPSO. GPSO juga membal ya. Jadi ini saya coba tarik pakai Fibonacci dan memang terlihat di sini dia ada pantulan ya, dan support resisten yang saya gambar ini kok pas banget sama si siapa namanya Fibonacci-nya ini. Nah, ini pas banget aja. Jadi untuk besok ini kan tadi dia udah mau menguji ya dengan volume besar banget, malah kan besar banget. Nah, semoga besok bisa lanjut ya. Jadi mungkin ini sempat naik, ada orang yang jualan gitu ya. Pas beli di 90 ini udah ada yang jualan, jadi kejual lagi gitu, turun lagi. Nah, mudah-mudahan besok ini bisa dilanjutkan kenaikannya untuk si GPSO ya. Target balik lagi ke 120 dulu ya, karena tadi false breakout. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya dia jebol ya, bakal larinya kemana ya? Nih kita pakai yang higher sebelumnya di 75 ya. Jadi kalau 90 jebol bisa lari ke 75 dulu. Jadi hati-hati buat yang beli GPSO di 90-an ya. Sebenarnya ini udah support kuat sih, tapi ya kalau namanya bandar mau ngejebolin, apalagi saham di bawah under 100 gitu ya, nah itu kan riskan. Jadi seperti itu untuk GPSO.
Terakhir ada MPPA hari ini membal setelah membuat doji. Nah, jadi kemarin memang ini ada bekas gambaran saya ya kemarinnya, bagi yang nonton udah tahu mungkin. Jadi ini yang kemarin saya bilang tuh takut ada indikasi head and shoulder ya. Jadi ini head pertamanya ya. Ini head pertamanya, terus ini shoulder pertama, shoulder kiri, ini headnya ya. Lalu nanti potensi membuat shoulder kanan ya, mungkin gini ya, mungkin gini. Ini yang ditakutkan ya, dan ternyata dia jebol. Nah, potensi naik ke 343 340. Nah, kalau udah di 340 MPPA nggak kelihatan, nggak kuat, udah hati-hati ya. Mending jual dulu sebagian, baru nunggu lagi di bawah. Nah, tapi kalau itu confirm jebol, itu yang juga bahaya. Si siapa MPPA ini, kalau dia jebol, dia bisa mencapai ke sini ya. MPPA jebol, dia bisa lari ke sini. Malah lebih kan, tak. Makanya ini kalau udah seperti ini yang kita harus hati-hati gitu. Bisa lagi ke gocap gitu ya. Nih, bisa lari ke gocap. Ya, atau nggak usah gocap lah, atau ke sini lagi nih. Ke 185 lagi dulu. Mentok-mentok 100, mungkin akan turun sampai 100. Ya kan? Atau misalnya ambil persentasenya aja deh, nggak usah itunya ya. Nih, persentase 50%. Ya, kalau ke sini kita coba tarik 50%. Nah, ya kan? 115 ini. Gitu ya. Kita ngambil persentasenya dulu deh. Ya, karena kalau udah angkanya kan udah jebol 50 udah ke bawah udah nggak bisa gitu ya. Jadi 50%. Nah, ini pas seperti yang saya gambarkan. Coba kita lihat, ini nggak akan saya hapus. Jadi untuk track record kita gitu ya. Jadi untuk yang ngikutin saya, ini ya inilah bonus lah buat Bapak Ibu ngeliat udah sampai mana perjalanannya, tinggal Bapak Ibu tonton dan catat. Ya, seperti itu untuk MPPA. Dan MPPA mengakhiri video saya kali ini. Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan chat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Semoga semua bisa cuan lagi di hari esok walaupun ISG ambrol seperti hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.